Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barorotul Bariro, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 LPTK IAIN Kediri. Dan saya berasal dari SMP Terpadu Tarbiyatun Nasyid. Hari ini Sabtu 19 Oktober 2024 saya melaksanakan uji kinerja, yakni praktik pembelajaran dengan materi mengagungkan Allah dengan tunduk dan patuh padanya. Submateri mempraktikkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah melalui model pembelajaran berbasis masalah dan metode diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama KI Smart and happy. Oke. Hari ini semuanya masuk? Ya, tidak ada yang izin ya. Ada yang sakit siapa? Sherin kali Aruna. Jadi 2 anak ya. Oke, baik. Nanti boleh catat dulu ya. Sherin dan Aruna. Dari kapan Mbak ini sakitnya? Kemarin ya? Kamis? Sherin dan Aruna. Betul pulang tapi ya. Memberitahu dulu apa sih hari ini yang akan kita pelajari. Kemarin masih ingat kita pelajari apa? Mengagungkan Allah dengan cara tunduk kepadanya. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan yang kedua. Apa yang harus kita pelajari hari ini? Yang pertama, Biro harapkan tujuannya adalah yang pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan dan mempraktikkan tentang sujud syahwi, sujud apa lagi? Oleh karena itu, sebelum kita memasuki, Bu Ira pengen tanya-tanya terlebih dahulu. Ini silakan dijawab ya sebagai review. Masih ingat atau jawab? Oke anak-anak. Penggambaran, penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah bisa ditunjukkan dengan apa? Klik ya. Oke. Iya, betul. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kalimat dibaca ketika Oke. Oh iya, betul. Lanjut. Ini apa nih bacanya? Apa itu? Oke, masih. Terus Selanjutnya, oke. Nah, posisi manakah yang tepat
dalam melakukan sujud. Nah, posisi yang mana nih? Yang 1, 2, 3, 4. 3. Iya, ini nggak mungkin ya. Kenapa ini kok nggak mungkin? Kakinya keangkat. Kalau yang ini pakai sepatu ya. Yang paling benar, yang paling ya. Paling benar apa? Nomor? Coba kita cek dulu. Betul? Iya. Oke, good. Sekarang selanjutnya. Ayo dibaca. Sujud yang dilakukan Apa? Oke, alhamdulillah. Nah, Bu Ira akan menunjukkan sebuah masalah. Ya, kita ini belajar tentang sujud tapi nanti ada masalah 1, kemudian dilanjutkan ada masalah 2, masalah 3. Coba diamati dulu. Tapi sebelum itu kita coba untuk berbagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Berbagi sesuai dengan kelompok yang kemarin. Apakah sudah mengenal dari kelompoknya masing-masing? Sudah. Tetap ya, kelompoknya seperti ini. Kelompok ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1. Kelompok 1 ini Ananda dari Sucawi. Ada Amora, kelompok Amora. Mana kelompok Amora? Ini masalah 1 ya. Silakan diambil Amora. Terus kelompok 2 ini masalah 3. Ini masalah 2 kelompok ya. Anak-anak sebagai penunjang untuk mengerjakan tersebut, anak silakan dibuka Chromebooknya ya, silakan dibuka Chromebooknya. Kemudian tiap kelompok sudah ada Chromebooknya masing-masing. Silakan langsung dibuka masuk di Google Classroom yang sudah Bu Ira buatkan ya, kelas 7. Sudah dibuka? Oke, coba. Jika sudah, nanti pilih ya, pilih referensinya. Kalau sampai tadi mau Sucawi, buka Sucawi ya. Nah, itu nanti ada tata caranya. Yang belum bisa buka Google Classroom siapa? Oke. Ada. Oke. W, I, X, T, P, N, 3. W, I, S, T, P, Amin. bisa? Bisa ya? Nah, kamu klik yang bariro itu oke. Satu aja yang kamu sujud. Ini yang atas sendiri. Nah, ke bawah. Nah, ini ada materinya. Materi tentang praktiknya, cara praktiknya ya. Silakan. Gimana? Saya diselesaikan materi ini. Diselesaikan materinya. Yang ketiga, sebentar tapi dari kedua doanya sama seperti yang pertama. Yang keempat, itu kembali dan diakhiri dengan salam.
saya sampaikan ini caranya. Udah kan? Iya. Jadi nanti masalah itu nanti kan dibawa ke kan ya. Kan disitu kan diminta untuk bagaimana caranya. Terus ada pertanyaan lagi, hukumnya bagaimana, dosa apa tidak, itu kamu jawab. Alasannya bagaimana? Dari diskusi kami tadi bagaimana? Ya? Jawab. Baik, ini sudah ini. Ini sudah selesai. Tinggal sudah praktek. Sudah praktek ya? Iya. Anak semuanya sudah selesai, waktunya habis ya. Kita siap presentasi. Siapa yang sudah siap presentasi? Langsung maju ke depan sesuai dengan urutan yang kemarin undian. Ya, undian yang kemarin. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud tilawah akan membahas tentang masalah yang kedua. Selain itu, Zafran juga teringat bahwa saat membaca Al-Quran di rumah, ia melewati salah satu ayat sajadah, tetapi tidak melakukan sujud tilawah karena ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ahmad merasa bingung, apakah membaca ayat sajadah tanpa melakukan sujud tilawah akan membuatnya berdosa? Jawabannya adalah tidak, karena sujud tilawah hukumnya sunnah. Sedangkan hukum sunnah jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jawab ya. Terus selanjutnya. Kapan dan bagaimana sujud tilawah dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sajadah? Ada 3 tata cara sujud tilawah. Yang pertama di dalam sholat, yang kedua di luar sholat, yang ketiga hanya membaca kalimat tasbih saat mendengarkan ayat sajadah. Terus Kami di sini akan mempraktekkan cara melakukan sujud tilawah. langsung praktek. Perhatikan anak-anak ya, ketika temannya praktek, saya perhatikan betul. Ya, perhatikan betul. Jangan fokus kepada kan sudah selesai. Yang pertama, kita akan mencontohkan saat di dalam sholat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu kita membaca surat pendek. Pada saat Contohkan pada saat surat Al-Fatihah ayat 21. ayatnya wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Lalu kita kembali lagi teruskan dengan ayat selanjutnya dan rukun salat yang selanjutnya. Contoh yang kedua yaitu saat di luar sholat. Saat ketika kita membaca Al-Quran lalu terdapat surat sajadah. Contohnya di surat Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Lalu kita niat untuk sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudan tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi. Terus contoh yang ketiga, kita mendengarkan ayat Ayat sajadah dan hanya membaca kalimat tasbih. Wa contohnya wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 3 kali. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saat kita membaca ayat sajadah, contoh di surat Al-Alaq dan posisi saat sholat, apakah juga tetap melakukan sujud tilawah? Ya, Al-Quran. Yang di akhir ayat Al-Quran sunnah tapi tidak terlalu. Gimana? Oh iya. Yang lebih sunnah itu saat di tengah-tengah membaca ayat sajadah sebelum akhir surat. Oke. Sampaikan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ayat ya. Oh ini aku lihat selanjutnya masih ada. Kalau seandainya tidak, ya kata ini, seandainya tidak pun juga tidak apa-apa karena di akhir itu tidak disunahkan. Yang disunahkan itu ketika masih ada ayat selanjutnya. Contohnya di surat Al-Alaq itu kan bos sudah uang tadi, karena posisinya sudah mau mengurangi kan termasuk belum maka lebih baik sebagai seorang mengatakan begitu. Oke? Baik, sudah ada yang lagi? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sujud Sahwi. Nama saya Aura. Nama saya Sela. Nama saya Putri. Dan saya Cahya. Pertama-tama kita akan membacakan nasaran 1. Di suatu hari, seorang siswa kelas 7 bernama Zafran sedang mengikuti pelajaran sholat di sekolah. Pada saat ia melaksanakan sholat di rumah, Ahmad merasa ragu apakah ia telah melakukan 4 rakaat sholat zuhur atau baru 3 rakaat. Ia pun melanjutkan sholat dan kemudian menyelesaikannya dengan salam. Setelah itu, Ahmad bertanya-tanya apakah sholatnya sah atau tidak, karena ia merasa khawatir telah melakukan kesalahan dalam jumlah rakaat. Bagaimana tata cara yang benar untuk sujud sahwi ketika terjadi kesalahan dalam jumlah rakaat sholat? Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Ahmad bertanya-tanya apakah sholatnya sah atau tidak. Jika dia meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja, maka sholatnya batal dan dia wajib mengulangi sholatnya. Dan jika dia meninggalkannya karena lupa atau karena tidak tahu, maka dia tidak wajib mengulangi sholatnya dan sholatnya tetap sah. Tetap sah ya, sholatnya ya. Kami mempraktekkan sholat subuh karena lupa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر سبحان من لا ينام ولا يسجد سبحان من لا ينام ولا يسجد سبحان من لا ينام ولا يسجد الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان من لا ينام ولا يسجد سبحان من لا ينام ولا يسجد سبحان من لا ينام ولا يسجد الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Apa saja yang menyebabkan kita melaksanakan sujud sahwi? Apa saja? Kita salah satu rukun sholat seperti rukuk dan sujud, ragu pada jumlah rakaat, tidak membaca doa kunut, tidak melakukan tasyahud awal, dan yang terakhir kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Ragu-ragu ya. Cukup? Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pembuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Sekarang langsung kelompok. Langsung masalah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan masalah 3. Beberapa hari kemudian, Zafran mendapatkan kabar baik bahwa ia telah berhasil memenangkan lomba di sekolah. Namun, ia tidak tahu bahwa dalam Islam ada sujud syukur yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat besar seperti itu. Ahmad bingung bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan benar. Jawabannya, bisa melakukan sujud syukur atau hanya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sujud syukurnya bagaimana? Langsung praktekkan bisa. Saya akan menjelaskan pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur yaitu suatu sujud yang dilakukan ketika kita ingin berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberi, seperti nikmat yang tidak kita dapatkan setiap hari, dan juga terhindar dari mara bahaya. Dan sekarang saya dan teman-teman saya akan mempraktekkan cara melakukan sujud syukur. Ini sudah. Ayo, praktekin. Langsung sujud syukur langsung ya. Ini apa ditanya? Perhatikan Kak, syukur ya caranya. Yang pertama, kita disunahkan membacanya sebelum takbiratul ihram. Nawaitu juhda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu kita langsung turun ke sujud. Allah
Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Lalu kita langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akan membacakan apa saja syarat untuk melakukan sujud syukur. Yang pertama, kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. Yang kelima, syarat sujud dalam sujud syukur sama persis dengan sujud dalam sujud. Dan saya akan membacakan tata cara sujud syukur. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan. Yang ketiga, takbiratul ihram bersama dengan niat dalam hati. Yang keempat, takbir ketika untuk sujud. Yang kelima, sujud dengan tumainah. Yang keenam, bangun dari sujud berhenti sejenak sebelum salam. Yang ketujuh, salam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke. Apa pengertian sujud syukur? Jelaskan lagi. Sujud syukur adalah suatu sujud yang dilakukan ketika seseorang ingin berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberi, seperti nikmat yang tidak kita dapatkan setiap hari atau terhindar dari mara bahaya. Dari sini cukup. Tadi anak-anak sudah sangat hebat sekali, sudah sangat mempraktekkan dan sangat jelas, ya. Cuma beliau hanya menguatkan saja, menguatkan kembali dari hasil teman-teman anak-anak tadi yang sudah praktek dan juga menjelaskan. Dimulai dari sujud tilawah, ya. Tadi sujud tilawah semuanya sudah praktik, tapi ada beberapa catatan yang perlu Bu Ira sampaikan. Yang pertama, ketika posisi sujud anak-anak. Tadi Bu Ira sudah memberikan tahu contohnya kan, posisi sujudnya benar itu bagaimana tadi? Kakinya tadi banyak yang belum menjejak, nah kayak gitu. Ya? Nah, terus, jadi ada 3 posisi. Yang pertama, ketika sujud tilawah, pada saat kita melakukan sholat, kemudian kita baca ayat yang ayatnya sajadah atau sajadah. Di dalam Al-Quran ada berapa ayat? Tahu nggak? Ada berapa ayat? Berapa? 15 ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ada 2 ayat sajadah di dalam satu surat. Surat apa? Al-Hajj. Nah, ini caranya kalau kita membaca sujud tilawah itu karena kita membaca atau mendengarkan surat atau ayat sajadah. Nah, ada yang di dalam sama ada yang di luar sholat. Ketika di luar sholat maka kita niatnya bagaimana tadi jatuhnya? Niat sujud tilawah. Terus kalau seandainya kita nggak pakai sujud, karena sujud itu kan sunnah ya, maka dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Tapi sunnah itu enak, ya kan? Kan makin dapat pahala, maka dilakukan. Tadi kalau seandainya kita posisinya tidak melakukan sujud, maka cukup membaca apa tadi? Baca apa? Tasbih. Bagaimana bacanya tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup itu. Kemudian yang kedua adalah sujud
mengerjakan atau meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu apa saja? Apa saja mbak tadi yang ulama itu? Meninggalkan doa kunut, terus tidak melakukan tasyahud awal. Sujud syahwi itu dilakukan sebelum salam. Oke? Sebelum apa? Salam. Lagi-lagi tadi saya lihat adalah kakinya ada yang kurang jejak, ya. Jejak ya. Kalau sujud syahwi itu pasti di dalam sholat. Oke? Tadi bacanya gimana doanya? Subhanallah wa la ilaha. Yang terakhir sudah apa yang tadi dipraktekin? Sujud syukur. Kapan kita melakukan sujud syukur? Jadi tadi masalah-masalah ini tentang zafran yang lupa, ragu-ragu, kemudian zafran yang menang lomba, kemudian ada beberapa yang mendengarkan dan belum baca. Saya akhirnya sudah terjawab oleh teman-teman tadi ya, sudah maju dan juga praktekkan. Dan syukur tadi sudah mempraktekkan ketika zafran mendapatkan kemenangan dalam lomba, ya. Nah, akhirnya dia melakukan syukur sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah atau syukurnya kepada Allah. Bagaimana doanya, masih ingat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Nah, sekarang ini sudah masuk penjelasan tadi Bu Rohani menambahkan ya yang kurang-kurang tadi. Sekarang Bu Rohani nanya, coba kesimpulannya apa nih hari ini? Dengan mempelajari dan memahami tata cara serta waktu pelaksanaan sujud ini, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dan lebih dekat dengan Allah melalui kepatuhan yang sempurna terhadap ajarannya. Oke, sekarang untuk Kayla ya. Kamu hebat. Anak secara kelompok didiskusikan bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian. Sampun? Anak-anak jangan lupa untuk materi selanjutnya silakan dipelajari, okay? Kita akan bertemu kembali pada hari Kamis. Semua sudah dilakukan? Yang sudah silakan dikumpulkan nanti ya. Oke, kita baca dulu. Coba ketua kelasnya atau siapa yang waktunya siapa yang mimpin? Istiadah dan Bismillah.